Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Ketidakpastian membuat seseorang itu meraba-raba tentang sebuah kebenaran dan juga kenyamanan. Apalagi jika hadirnya dalam cinta bersegi-segi. Ketidakpastian membuat seseorang merasa resah tentang hubungan tersebut. Namun hati dan perasaan yang terkadang sering tarik-menarik membuat kalian tak berdaya. Ada yang pasrah, ada yang melepaskan, ada yang benar-benar mencoba untuk serius dalam hubungan itu. Berkaitan itu semua saat bagian, mungkin ada sesuatu yang tak terucap dari diri dia. Tapi kita akan lihat apa sih yang terungkap dalam kata hatinya kepada sahabat bagian. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, temanya adalah tentang cinta bersegi-segi. Untuk kalian yang cintanya adalah cinta bersegi-segi, kita akan lihat bersama-sama yang tak terucap dan apa sih yang terungkap dalam kata hatinya dia kepada sahabat bagian. Kita tarik, ini khusus cinta bersegi-segi ya sahabat bagian. Jadi sesuaikan dengan tema kalian, terutama kalian lihat judulnya aja. Kita lihat untuk energi yang tak terucap dan akhirnya terungkap dalam kata hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Kita tarik untuk energinya. Ini adalah energinya dia. Kita bedah dulu dalam kata hatinya kepada kamu, terutama untuk kisah cinta bersegi-segi. Kita cek bersama-sama energinya seperti apa. Kartu yang pertama, ada energi apa? Masa lalu. Sangat bagian. Kalau kamu adalah bagian dari masa lalunya dia, kamu adalah kisah lamanya dia. Masa lalu itu seperti sebuah memori yang selalu tersimpan dan terjaga di tempatnya. Masa lalu yang muncul membuat adrenalin, membuat hal-hal yang mungkin membuat diri dia tuh kayak merasa muda kembali. Ini yang membuat diri dia memiliki gairah kepada diri kamu. Jika kamu adalah masa lalunya, atau mungkin juga jika kamu adalah masa lalu yang belum selesai, maka orang ini ngerasain sebuah kisah yang luar biasa kepada diri kamu. Tapi jika kamu bukan masa lalunya, bahwa kamu bertemu dengan diri dia saat kalian dewasa, atau saat kalian punya masalah yang berat dan kemudian ketemu. Ini mengindikasi bahwa masa lalu atau trauma yang mempertemukan kalian adalah bentuk dari koneksi bahwa kita memang memiliki kisah masa lalu yang suram dan mencoba untuk menciptakan kisah baru yang jauh lebih bahagia lagi dengan banyak pertimbangan. Dari hal-hal yang sama, dari kisah-kisah yang sama, ini yang menyatukan kalian, yang menjebak kalian dalam harapan untuk bisa bertemu atau bahagia di masa depan. Mungkin ini tidak terucap langsung pada dia, tapi yang terungkap adalah ada kaitannya dengan masa lalu dalam hubungan ini, baik masa lalu kamu atau masa lalu dia atau masa lalu kalian bersama-sama di situ. Kalimat orakelnya adalah, kamu masa laluku yang tak bisa aku hilangkan dan aku akan mengubah kisah masa lalu ini denganmu. Ada sebuah keinginan dalam benaknya dia, bahwa dia ingin mengubah masa lalu yang mungkin suram menjadi sesuatu hal yang bahagia dengan kamu. Jika memang dia adalah masa lalu kamu atau seseorang yang pernah terlewati. Masa lalu bukan hanya tentang mantan saja.
Meskipun dia mantan atau siapapun, tapi ada kaitannya dengan masa lalu. Atau mungkin juga dengan trauma. Dia mungkin ngejalin hubungan dengan seseorang dengan trauma cinta yang tidak sesuai dengan citra kebahagiaannya dia. Dan kemudian ingin merubah masa depan yang lebih indah dengan kamu, dengan mempertimbangkan banyak hal. Oke. Lalu ada hal apa lagi yang terungkap dari kata hati yang tak terucap mungkin secara langsung dari dia ya. Keluarga. Saat bagian, jika dia sudah berkeluarga atau mungkin juga kamu sudah berkeluarga, mungkin ini yang membuat kalian berpikir apakah kita bisa bahagia meskipun kita tidak menciptakan satu keluarga yang sama dengan kamu. Ada sebuah pemicu di sini yang membuat diri dia mengalami dilema. Apakah orang ini akan atau bisa melepas keluarganya atau kehidupan kecilnya untuk hidup bersama dengan kamu? Ini sepertinya menjadi sebuah pertimbangan yang sangat sulit. Dia tidak bisa mengorbankan keluarga. Kalaupun di sini ada kisahnya, Kevin dia udah ninggalin keluarga, dia udah ninggalin suami istri, misalkan, atau anak dan lain sebagainya. Apa yang dia kejar di situ? Dia mengejar sesuatu hal yang sifatnya adalah kebahagiaan semu. Namun dalam hatinya, dalam keresahannya, keluarga masih tetap diingat oleh orang ini. Kartunya membahas tentang keluarga dan kata hatinya dia, karena keluarga inilah aku masih tetap bertahan dan mempertahankan ini semua. Aku akan kembali ke sini. Mau bagaimanapun juga saat bagian. Kalaupun dia lari jauh dari keluarga atau bagaimana dengan keluarga, dia pasti akan kembali ke sana. Dia akan kembali ke sana. Dalam cinta bersegi-segi ini, dia ngejalin cinta bersegi-segi. Itu karena dia ngerasa bahwa terlalu banyak berharap kepada masa lalu yang belum tuntas. Tapi mau bagaimanapun juga, dia akan mempertahankan keluarganya dan akan kembali ke sini. Kesininya di sini maksudnya adalah ke keluarga ya. Oke. Lalu ada kata hati apa yang akhirnya terungkap dalam benaknya dia? Komunikasi. Saat bagian cinta bersegi-segi, rata-rata masalah terberatnya itu adalah tentang konsistennya berkomunikasi. Akan nampak sulit bagi kalian dalam ngejalin sebuah cinta bersegi-segi jika komunikasinya tidak sebebas seperti yang kalian bayangkan. Sepertinya komunikasi itu menjadi pilar utama di mana kalian untuk bisa menjaga rasa percaya tersebut. Jika komunikasinya tidak ada, banyak prasangka, banyak pikiran yang mungkin lari kemana-mana. Apakah ada perempuan lain? Apakah ada laki-laki lain selain aku, dia, dan pasangan sahnya? Mungkin itu terjadi di antara kalian. Sahabat bagian, kita coba selami lebih dalam lagi tentang hubungan kalian dalam cinta bersegi-segi, terutama dalam masalah komunikasi. Jika kamu menyadari aku masih melanjutkan berkomunikasi denganmu karena aku tertarik kepadamu, namun jika tidak ada komunikasi, artinya tidak ada yang menarik lagi. Nah, ini sebuah realita. Tapi terkadang ini menjebak kalian untuk menduga, menunggu, dan berharap banyak. Pada kenyataannya ketika dia bisa berkomunikasi dengan kamu karena ada yang menarik di dalam diri kamu. Ketika tidak berkomunikasi dengan kamu atau ada jeda, ini mengindikasi bahwa tidak ada yang menarik lagi di diri kamu. Kenapa bisa seperti itu? Ini berkaitan dengan sisi gairah seseorang. Kalian tahu yang namanya gairah tidak menetap. Pasti ada naiknya, ada turunnya. Dan ini adalah energinya dia. Kenapa komunikasinya itu kadang iya, kadang enggak, kadang on, kadang off? Ini tentang sisi gairah dalam ketertarikan. Dari beberapa hal yang berkaitan dari kenyamanan dan keamanan hubungan ini. Tarik ulur. Bisa mengindikasi bahwa cinta bersegi-segi tidak memiliki sebuah kebebasan dalam berkomunikasi. Hanya sesuatu yang membuat dia tertarik, dia akan datang. Ketika tidak ada yang menarik, dia akan mencoba untuk memberikan sebuah jeda atau ruang.
Tapi gairah itu masih tetap ada sahabat bagian. Ini mungkin yang tak terucap, tapi sesungguhnya yang terungkap adalah tentang sisi gairah tersebut. Makanya sering banget masalah-masalah komunikasi di sini. Coba kita lihat untuk energi yang selanjutnya, kemelekatan. Selain komunikasi yang terkadang menjadi pemicu hubungan kalian, kadang naik, kadang turun, kemelekatan ini juga sama yang membuat kalian terjebak di dalam sebuah hubungan semacam ini. Kevin jadi ingat dalam sebuah kisah cinta bersegi-segi dengan seseorang, kemelekatannya kuat banget. Seakan-akan kalian merasakan bahwa dalam cinta bersegi-segi ini dia adalah soulmate-ku, dia adalah twin flame-ku, dia adalah koneksi sehatiku dan lain sebagainya. Karena perasaannya kuat, saling mendukung, saling mensupport satu sama lain. Sehingga hal-hal tersebut menjadi acuan bahwa kita memiliki koneksi yang kuat. Padahal itu kemelekatan. Jangan sampai kalian menganggap hubungan semacam ini dalam cinta bersegi-segi sebagai spiritual bypassing. Spiritual bypassing ini terkadang menjebak kamu. Kamu menganggapnya dia adalah cinta secara spiritualku, dia adalah soulmate-ku, dia adalah twin flame-ku. Dengan alasan semacam ini, kalian terjebak dalam cinta yang fana. Tapi kalian tidak memahami tentang apa makna dari cinta bersegi-segi, apa makna dari cinta secara spiritual. Kalau kalian menganggap cinta bersegi-segi itu adalah cinta secara spiritualku, ini bisa menjadi kemelekatan dalam spiritual bypassing kamu dengan diri dia. Ya mungkin nanti tentang kisah spiritual bypassing Kevin tulis ya, karena Kevin sudah menulis tentang koneksi semacam itu, cinta bersegi-segi dan contoh kasusnya di bukunya Kevin ya. Ya mudah-mudahan tahun 2026 ini bisa cepat terbit ya sahabat bagian, bisa cepat terbit sehingga sahabat bagian bisa menambah perspektif baru atau pengetahuan baru tentang sebuah koneksi atau hubungan dengan seseorang. Oke, mudah-mudahan buku yang ketiganya rilis ya. Ini tentang kemelekatan, tidak terucap kepada kamu tapi terungkap secara energi adalah kemelekatan ini yang menjebak dia terus terjebak dalam hubungan ini dengan kamu. Begitupun juga kamu. Makanya kalian jangan mudah untuk mengklaim bahwa cinta bersegi-segiku adalah cinta secara spiritual, atau cinta bersegi-segiku adalah twin flame atau soulmate. Ini bisa menjebak kalian. Kalian harus memahami dulu maknanya, apa itu soulmate, apa itu twin flame, apa itu cinta secara spiritual. Kalian harus pahami dulu di situ, baru bisa mengklaim. Jangan sampai hal itu menjadi spiritual bypassing yang ujung-ujungnya adalah melekat. Nanti apa ujung-ujungnya lagi? Hubungan antara si Anseus sama si Avoidant. Itu pernah Kevin bahas ya di tema-tema yang sebelumnya. Kalimat oracle-nya adalah tidak bisa dibohongi, perasaanku ini memang melekat kepadamu. Aku tidak terbiasa hidup jika tanpa kamu di sisiku. Nah, apakah dia adalah si Anseus yang membuat melekat terus sama kamu, atau sebaliknya? Salah satu di antara kalian adalah Avoidant. Karena kemelekatan ini yang membuat diri dia seperti resah kalau misalkan gak ada kamu di sisinya. Ini keresahan. Kalau udah ada ngerasain hal semacam itu adalah kemelekatan, bukan koneksi secara spiritual. Kalau kemelekatannya paling kuat itu adalah kayaknya aku gak bisa hidup tanpamu deh, kayaknya aku gak bisa terus-terusan kayak gini deh, mencoba untuk terhubung kembali. Apakah aku merasakan firasat dari diri dia ya? Kenapa aku kepikiran dia terus ya? Ada apa ini? Apakah dia punya firasat yang sama tentang apa yang aku rasakan? Tapi cinta bersegi-segi ini hati-hati, itu bisa masuk dalam kemelekatan. Kenapa kemelekatan? Ada ego, ada citra diri yang melekat di sana, sehingga terkadang keinginan-keinginan yang kuat tersebut membuat hubungannya ini melekat. Maka harus bisa membedakan cinta secara spiritual yang murni dengan kemelekatan di sini, agar tidak terjebak dalam spiritual bypassing. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya, antusias. Sahabat bagian, ketika komunikasinya di sini terbuka, kemelekatan itu masih ada bersemayam dalam cinta bersegi-segi. Terkadang antusias itu membuat kalian untuk tetap hadir ada di sana dalam berbagai peristiwa, seakan-akan melupakan kenyataan bahwa ini adalah cinta bersegi-segi. Antusiasnya dia kepada kamu kuat. Begitupun juga dengan kamu. Dari perhatian, dari support system dan lain sebagainya ada. Dari antusias ini yang membuat kalian mendefinisikan bahwa hubungan ini serius kok.
Tapi kenyataannya ini adalah kemelekatan, sahabat kebahagiaan. Kalimat oracle dari kartu antusias adalah, aku sangat tertarik berbicara denganmu, ini membuatku selalu bersemangat. Nah, ada komunikasi ketika kebuka, antusiasnya luar biasa. Seperti ini adalah sesuatu yang sifatnya euforia, menyenangkan, membahagiakan. Dari antusias ini membuat cinta kalian penuh dengan makna. Namun, kenyataannya adalah ini semua adalah kemelekatan. Oke. Coba Kevin tembusin lagi pakai kartu Deeply Oracle ya. Biasanya kartu ini Kevin pakai di awal ya. Tapi kita lihat untuk kartu tengahnya, terutama dari energi perasaannya dia. Kita cek yang tak terucap akhirnya terungkap dalam kata hatinya dia kepada kamu. Perasaannya kepada kamu. Kita coba lihat soal bagian. Untuk kartu yang selanjutnya, kartunya adalah reflection, seperti sebuah cerminan, seperti sebuah pantulan. Kau bersama dia adalah cermin-cermin yang hadir dalam kehidupan, yang tentunya cerminan ini bisa memberikan sebuah pembelajaran yang bermakna. Jika kamu mengambilnya yang positif, kamu akan dapatnya yang positif. Tapi jika kamu ambilnya yang negatif, maka yang negatif itulah yang akan menjadi kenyataan dalam hidup kamu. Mengenal seseorang, bertemu dengan siapapun, itu seperti refleksi. Mengenal seseorang artinya kamu sedang belajar untuk mengenal diri sendiri. Begitupun juga dengan diri dia. Karena dia merasa kamu adalah cerminan bagi diri dia. Kamu adalah refleksi bagi diri dia. Namun pada akhirnya adalah menjadi jebakan dalam hubungan cinta bersegi-segi. Kalian bisa baca ya kalimat oracle dari kartu reflection di sini. Cerminan, refleksi, dan jebakan. Seperti menjebak kalian di dalam sebuah labirin cermin yang seakan-akan ngerasain bahwa kita punya banyak kesamaan, kita seperti mirroring hubungannya. Tapi semakin ditelaah lagi, ini sebenarnya adalah jebakan dari kemelekatan tersebut. Lalu untuk energi yang selanjutnya, deep. Saat bagian seperti namanya, kartunya adalah Deeply Oracle. Dan bagaimana dengan dia? Perasaannya kepada kamu udah dalam. Hubungan ini udah dalam. Termasuk kamu juga mungkin sama, udah dalam. Udah benar-benar kayak saling percaya satu sama lain, ngerasain cinta yang luar biasa di sini. Dan ini kalau misalkan tidak dikontrol dari keinginan-keinginan semacam ini, hasrat dan lain sebagainya, bisa membuat semakin melekat. Dia sama kamu gimana? Hubungannya deep, hubungannya dalam, hubungannya tenggelam. Tapi apa yang bisa dilakukan dalam hubungan cinta bersegi-segi? Biasanya pasrah. Biasanya pasrah, saat bagian pasrah, ngejalanin waktu. Tapi yang benar-benar sadar akan melepasnya pelan-pelan. Melepas pelan-pelan itu nggak ada batas waktunya. Move on itu nggak ada deadline-nya, nggak ada batas waktunya. Jadi butuh proses untuk healing di situ. Sedangkan dia memang sudah deep banget perasaannya kepada kamu. Kalimat oracle-nya adalah tenggelam, pertolongan, dan juga pasrah. Tenggelam di sini apa? Tenggelam maksudnya adalah dia memang sudah mendalami perasaan ini kepada kamu. Pertolongan. Orang ini seakan-akan ingin meminta pertolongan untuk menyadarkan dia dari realitanya. Pasrah, hanya bisa pasrah dalam kemelekatan cinta bersegi-segi ini. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, intimate. Saat bagian, hubungannya penuh gairah, pastinya akan menjadi intim. Ini indikasi cintanya memang luar biasa. Kevin tidak pernah menyalahkan cinta bersegi-segi siapapun kalian, karena kalian juga membutuhkan afeksi satu sama lain. Dan ketika bersama di sini ada sebuah keintiman sebagai candu hubungan kalian. Dan dari keintiman ini menciptakan sebuah memori dan kemudian bisa muncul sebagai rindu ketika komunikasinya sedang berjeda. Ini yang kalian rasakan. Salah satu di antara kalian akan merasakan hal itu. Kenapa? Karena hubungannya sebelumnya pernah intim, pernah ngerasain sesuatu hal yang luar biasa. Berbagi cerita, ada kebersamaan. Oke, kalian bisa lihat ya saat bagian. Kalimat oracle-nya di sini berbicara tentang keintiman, kebersamaan, dan juga cerita. Banyak cerita yang dirasa, banyak yang di-sharing, dan ini membuat kalian intim. Ini membuat kalian tuh ngerasain hubungan yang dalam. Ini adalah cerita dari kalian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, heart.
Wah, ini hubungannya udah pakai hati sih, sahabat kebahagiaan. Hubungannya ini udah pakai hati, bukan cuma cinta monyet, cinta-cintaan doang, tapi udah pakai hati. Kenapa udah pakai hati? Karena udah dalam, udah banyak kebersamaan, udah banyak cerita, akhirnya masuk ke dalam hati serta emosional. Dan terlebih, kartu heart-nya di sini masuk ke dalam kemelekatan. Udah masuk ke dalam kemelekatan, masuk ke dalam hati, dan cinta secara emosional itu muncul dalam hubungan kalian. Ya, ini sudah masuk dalam cinta secara emosional. Keintimannya juga sama, masuk di kartu komunikasi di atas, mengindikasi bahwa komunikasi kalian memang bisa saling berbagi cerita, berbagi banyak hal, berbagi kisah, dan hubungannya intim. Tapi cinta secara emosional ini yang membuat kalian melekat. Hubungan ini bukan cinta fisik doang, bukan hanya mencari kebutuhan fisik doang, tapi kalian memang menyimbangi dari cinta secara emosional, sehingga perasaannya tuh dalam banget. Kalau orang udah kadung cinta secara emosional dengan seseorang dan apalagi melekat, itu untuk move onnya tuh lama banget sama kebahagiaan. Move onnya tuh susah banget. Move onnya susah kalau udah cinta secara emosional, karena itu ada di hati. Kalau udah masuk hati, move on atau melepaskan butuh kesadaran, butuh niatan, dan perbanyak untuk self love. Itu PR-nya di situ. Karena cintanya udah masuk cinta secara emosional. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya, ada kartu fear. Saat bagian ternyata ada yang ditakutkan dari diri dia, ada kecemasan dalam diri dia bahwa dia takut apa? Takut kehilangan antusias dalam hubungan ini, takut kehilangan kamu. Ada ketakutan dalam benaknya dia. Kartu fear di sini berbicara tentang ketakutan, tuduhan, dan kecemasan. Dia takut hubungan ini menghilang, dia takut tidak merasakan antusias lagi dengan kamu, begitu juga dengan kamu. Ada tuduhan, yang paling ditakutkan adalah dituduh selingkuh. Ada tuduhan, ini paling takut banget, dituduh selingkuh dan lain sebagainya, bla 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 bla. Ini menjadi ketakutan. Lalu kecemasan, hubungan cinta bersegi-segi karena bersembunyi-sembunyi. Ini yang membuat seseorang itu selalu mengalami kecemasan, sehingga ada rasa bersalah kepada pasangan sah, menjadi berbeda, dan lain sebagainya. Ini seperti dilema. Kartu ini berbicara tentang ketakutan. Dari ketakutan ini membuat vibrasinya itu low, berada di level force, bukan di level power. Oke. Kita coba cek ya, karena di kartu tengahnya itu adalah tentang komunikasi, ada intimate. Kevin coba lihat untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin di sini ada kisah cinta bersegi-segi tapi lagi nggak komunikasi sama dia. Kita coba lihat kata hatinya dia. Mungkin ini untuk kalian yang lagi nggak komunikasi sama dia ya. Pastinya ada yang lagi nggak komunikasi sama dia. Coba kita lihat kata hatinya dia, terutama untuk yang lagi nggak ada komunikasi, tapi perasaannya, kangennya itu kayaknya kuat banget, kayak manggil-manggil banget. Coba kita cek dalam kata hatinya, terutama untuk yang nggak ada komunikasi. Kalau yang masih ada komunikasi gimana ceritanya? Ini ya ceritanya di sini. Yang masih ada komunikasi di sini. Tapi yang nggak ada komunikasi secara spesifik, coba Kevin lihat dari gabungan kartu di sini dan juga kartu ini. Ini yang nggak ada komunikasi. Coba kita cek bersama-sama. Kata hatinya adalah, aku sadar ini adalah koneksi karma. Keluar dari pola ini. Ada ngerasa bersalah dalam benaknya dia. Ada yang sudah mulai sadar di sini bahwa dia ngerasa koneksi ini adalah hubungan karma, makanya dia pengen keluar dari pola ini. Tapi ingat, kemelekatan dan gairah ini terkadang membuat diri dia ngalamin dilema atau bimbang lagi. Lalu kata hatinya dia yang selanjutnya, memikirkanmu membuatku gila. Tuh kan, ini resikonya kalau sudah masuk ke dalam cinta secara emosional, dalam cinta bersegi-segi, bahkan mencoba untuk move on pun, pikiran itu terkadang membuat gila, membuat terus-terusan ngerasain keresahan-keresahan yang mendalam. Kenapa? Karena terbiasa kemarin-kemarin tuh penuh dengan komunikasi yang intim. Ketika kehilangan ini, pikiran bawah sadar di situ merespon, dulu pernah intim loh, dulu pernah komunikasinya luar biasa loh, dulu penuh dengan antusias, kok sekarang hilang. Nah, pikiran bawah sadar ini kayak ngingatin itu lagi. Sehingga apa?
Dia memikirkan kamu, membuat diri dia gila. Ini energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tolong maafkanlah aku tahu aku mengacaukanmu. Ketika tidak ada komunikasi, ini mungkin tidak terucap dalam mulutnya dia, tapi dalam hatinya dia yang terungkap mengatakan bahwa tolong maafkanlah aku tahu aku mengacaukanmu. Artinya dia tahu bahwa dia mengacaukan segalanya dalam hubungan semacam ini, tapi dia nggak bisa bilang maaf. Kenapa? Karena takut di sini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, orang lain mengganggu dan mencoba mengendalikanku. Ya, ini menjadi sebuah alasan eksternal bahwa diri dia nggak bisa memiliki kamu seutuhnya. Karena ada gangguan dari yang lain. Gangguan dari yang lain itu apa? Mungkin berkaitan dari sebuah tuduhan, atau mungkin juga hubungan ini pernah terungkap, atau orang Jawa itu bilangnya konangan. Konangan sama siapa atau terungkap sama siapa? Ya, salah satu di antara pasangan sah kalian. Sehingga dia merasa bahwa ini kita nggak bisa intim, komunikasinya nggak bisa lancar. Kenapa? Karena ada yang mengganggu untuk mengendalikan diri dia agar tidak kembali intim. Berarti hubungan ini sebagian besar sudah ketahuan. Makanya mencoba untuk tidak intim berkomunikasi. Tapi di saat itu terjadi, dia berpikir bahwa ini membuatnya gila. Karena dia teringat tentang masa lalu. Jadi ingatannya dia itu masih ingat, walaupun hubungannya mungkin pernah terungkap. Lalu dia beranggapan bahwa orang lain mengganggu dan mencoba mengendalikanku. Ya, mengendalikan agar dia kembali normal, agar dia kembali kepada keluarga. Tadi di sini ada kartu keluarga. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku tidak pernah diharapkan untuk jatuh cinta. Sepertinya dia ngalamin demotivasi, dia ngalamin sisi turunnya kepercayaan diri bahwa dia seakan-akan gak diharapkan untuk jatuh cinta. Karena ketika dia baru mengenal cinta yang luar biasa, jatuh cinta kepada kamu, tapi cintanya bersegi-segi, dan kemudian realitanya adalah susah, dia kayak ngerasa bahwa kayaknya aku gak diharapkan untuk jatuh cinta deh, karena dari berbagai kisah ini. Sehingga dia menarik diri. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku menyakiti diriku sendiri dan membiarkanmu pergi. Oke. Kevin merasakan orang ini langsung demotivasi saat bagian, seperti menyalahkan diri sendiri bahwa dia tidak diharapkan untuk dicintai, sekalipun itu adalah cinta bersegi-segi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku tersesat, aku tak tahu harus berbuat apa. Dia hilang kendali saat bagian, makanya dia seperti ini. Dan untuk kalian juga sama, siapapun kalian, entah pasangan sahnya atau kalian yang terlibat dalam cinta bersegi-segi, ini terkadang membuat seseorang tersesat, gak bisa ngendaliin diri karena masih berharap afeksi kepada orang lain. Padahal kebahagiaan sejati datangnya bukan dari orang lain, datangnya itu dari diri sendiri. Kita berharap kepada makhluk terkadang membuat kita sakit, membuat kita menderita. Maka pembelajaran yang pentingnya adalah jangan berharap kepada makhluk. Berharaplah kepada Tuhan kalian dan ciptakan kebahagiaan dari diri sendiri. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku menyembunyikan keinginanku yang sebenarnya kepada kamu. Keinginannya apa? Dicintai. Keinginannya apa? Menyatu. Dia menyembunyikan ini dari kamu, dan menyembunyikan ini dari pasangan sahnya ya. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya, aku tahu aku selalu menyakitimu, aku tidak ingin menyakitimu lagi. Makanya dia mencoba untuk tidak berkomunikasi dengan kamu. Kenapa? Karena ketika dia maju berkomunikasi, dia akan menyakiti banyak hal, sehingga dia menarik diri. Seakan-akan harga dirinya, rasa percaya dirinya itu runtuh seketika. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya, aku menyesal telah mengacaukan semuanya, kamu layak untuk memutuskanku. Ketika komunikasinya gak ada, pikirannya tuh muncul bermacam-macam, termasuk dia kayak ngerasa nyesal udah melibatkan hubungan ini, dan kemudian hubungannya apa? Konangan atau ketahuan. Mungkin dia ketahuan sama pasangan sahnya, dan dia seakan-akan menyesal, mengacaukan semuanya, dan dia berkata bahwa kamu layak untuk memutuskanku. Artinya dia membebaskan kamu mau mutusin dia atau apa, terserah. Meskipun di sini tidak ada komunikasi. Ini yang terjadi. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya, aku memilih untuk melanjutkan hidupku sendiri. Makanya dia tidak hadir
untuk berkomunikasi dengan kamu karena dia memilih untuk kehidupannya dia sendiri. Tapi ini tentang waktu, pasti terkadang dilema, perubahan, arus yang menyakitkan ini bisa terjadi kapanpun, baik kamu atau diri dia. Kenapa seperti itu? Karena memorinya tuh masih ada. Kartu yang pertama itu membahas tentang masa lalu atau memori, yang pastinya ini terkadang bisa muncul kapanpun, walaupun dia memilih untuk melanjutkan hidupnya dia sendiri. Kenangan itu masih tersimpan. Siapakah zodiak yang memiliki perasaan yang kuat semacam ini, dilema semacam ini? Siapakah dia? Coba kita cek ya, kita cek bersama-sama. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja, ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Kita cek untuk zodiaknya. Yang pertama adalah Cancer. Wah, kalau Cancer mah udah pasti cinta secara emosional ya, ini kuat banget, terutama untuk dia yang Cancer. Lalu selanjutnya adalah Gemini. Lalu di sini adalah Leo, ada Aries, ada Libra, ada Aquarius, selanjutnya adalah Virgo, ada Sagittarius, lalu di sini ada Capricorn, dan yang terakhir adalah Taurus. Itu adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama ada huruf E, lalu di sini ada huruf Y, selanjutnya ada huruf M, ada huruf G, ada huruf F, ada huruf W, ada huruf S, ada huruf K, ada huruf N, ada huruf A, ada huruf U, ada huruf B, R, selanjutnya ada huruf Q, ada huruf C, ada huruf O, ada huruf H, ada huruf T, selanjutnya ada huruf Z, lalu ada huruf X, dan yang terakhir di sini adalah huruf D. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Personal reading DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo. Rahayu, rahayu, rahayu.